Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky dari Universitas UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, dengan NIM 21110-210. Nah, kebetulan tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS pada mata kuliah Sejarah, Pendekatan Sejarah Budaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem religi, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa sistem religi ini mengenai tentang kepercayaan, agama, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di adat-adat perkampungan masing-masing atau di lingkungan desa masing-masing gitu. Menurut dalam ilmu antropologi, sistem religi diartikan sebagai rangkaian keyakinan terhadap kekuatan gaib, yaitu kekuatan yang berasal dari luar kendali manusia. Sumber kekuatan gaib bermacam-macam, bisa berasal dari Tuhan, dewa, benda-benda, kekuatan alam, dan sebagainya. Nah, di dalam perspektif lain ada juga dalam buku Konjaran-Ningrat, menurut perspektif Durkheim, religi adalah suatu sistem berkaitan dari keyakinan dan upacara-upacara yang keramat. Nah, artinya terpisah dan pantang. Keyakinan-keyakinan dan upacara yang berorientasi kepada suatu komunitas moral atau disebut sebagai umat. Sama-sama kita ketahui bahwa sistem religi ini seperti contohnya mengenai kepercayaan, agama, sampai dengan ritual-ritual adat yang ada di masyarakat setempat. Sistem religi juga ada kaitannya sama hal-hal sakral atau suci. Selain itu, bisa juga berhubungan dengan nilai dan norma, pandangan hidup, upacara pernikahan dan kematian, dan berbagai budaya lainnya. Nah, pada kesempatan ini sedikit penjelasan perubahan dari sistem religi zaman dahulu hingga ke sistem religi zaman sekarang. Di perkampungan saya, tepatnya saya berasal dari Kerinci Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Di sana ada sistem religi yang mana tentang kepercayaan pada zaman dahulu dengan pada zaman sekarang berubah dengan seiring perjalanannya waktu. Yang mana salah satu contohnya pada zaman dahulu orang-orang sekitar lingkungan saya, salah satu contohnya seperti itu, orang-orang pada zaman dahulu di lingkungan saya ketika mengalami sakit atau demam-demam atau ada gejala-gejala lainnya, orang-orang itu kepercayaannya lebih terhadap pada dukun-dukun setempat gitu. Orang mendatangi dukun untuk meminta pertolongan, meminta obat, dan meminta hal-hal lainnya untuk kesembuhan dirinya masing-masing. Nah, perubahannya ke zaman sekarang, yang mana zaman sekarang sudah semakin canggih dan sudah semakin canggih pada zaman sekarang, yang mana orang-orang itu tidak lagi pergi ke dukun. Kepercayaannya dengan adanya zat-zat kimia yang telah diracik oleh dokter, bidan, perawat, dan orang-orang medis lainnya, orang-orang kebanyakan pergi ke medis dan menganggap bahwa sistem religi yang digunakan orang dahulu dengan pergi ke dukun itu adalah sistem yang kuno, dan tidak menutup kemungkinan bahwa dengan perkembangannya zaman sekarang orang-orang pergi ke dokter, bahwasanya sistem religi yang pergi ke dukun-dukun itu hilang. Tidak menutup kemungkinan seperti itu, mana banyak sedikit masih ada orang yang seperti itu dengan kultur-kultur dan adat-adat yang tidak bisa dihilangkan dari masyarakat setempat. Orang-orang pergi ke dukun dengan kepercayaan orang-orang dahulu, seperti ada yang tadi seperti yang saya katakan, yang berobat atau yang lain sebagainya. Tentunya berubahlah sistem religi dari zaman dulu dengan zaman sekarang. Salah satu perubahannya seperti contoh yang saya sebutkan tadi, yang mana orang dulu pergi ke para dukun dan orang sekarang pergi ke dokter. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan, mungkin hanya itu perubahan sistem religi zaman dahulu dengan zaman sekarang yang saya dapatkan contoh dari masyarakat setempat di tempat saya. Saya mohon maaf jika terdapat kekhilafan maupun kesalahan kata dalam penjelasan yang saya berikan tentang sistem religi. Saya selaku manusia biasa hanya
manusia lah saya mohon maaf, dan kepada Tuhan lah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.